Shalom, saudara dimanapun berada yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, hari ini kita bisa bersama-sama ada di sini untuk kita menyembah Bapa. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Bapa, kami mau datang kepadamu dengan hati yang rindu. Ini kami Bapa. Ini hati kami mau siapkan untuk menyembah Engkau. Kami rindu untuk berjumpa dengan Engkau Bapa. Terima kasih Engkau hadir di sini. Engkau ada bersama kami Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Mari kita datang kepada Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, setulus karya-Mu di dalam hidupku.
dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Haleluya. Kami mau datang padamu Tuhan. Kami datang pada Engkau Bapa. Kami rindukan, puaskan kami Bapa. Kami mau datang dengan hati yang rindu. Haleluya. Kami merindukan Engkau, Kau segalanya Bapa. Kami mengasihi Engkau, kami mengasihi Engkau Bapa. Sungguh kami mengasihi-Mu Bapa. Kami mau lebih lagi mengasihi-Mu Bapa. Kami rindu menyukakan hati-Mu. Kami rindu menyenangkan hati-Mu Bapa. Senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku.
kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Katakan lagi saudara, menyenangkanmu, senangkanmu, amin. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Sungguh Bapa, kami rindu menyenangkan hatimu, kami rindu menyukakan hatimu, karena kami sangat mengasihimu Bapa. Engkau segalanya bagi hidup kami, Engkau yang terindah bagi kami. Kami rindu menyenangkan hatimu, senangkan hatimu Bapa. Inilah kerinduan setiap kami anak-anak-Mu. Berbicaralah terus bagi kami. Kami siap mendengar isi hatimu Bapa. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam damai sejahtera dan sukacita sejati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi sebagian dari kita, mungkin pikirannya adalah tak terasa sudah hari keempat ya puasa raya kali ini. Tapi bagi sebagian yang lain mungkin berpikir, kok lama sekali ya puasa raya ini? Waktu rasanya tambah lama kalau lagi puasa. Bagi kita yang berpikir seperti yang pertama, berarti kita itu merasa puasa itu ringan dan mudah. Jadi gak terasa. Kalau kita berpikir seperti yang kedua, berarti kita merasa bahwa puasa itu berat dan sukar. Karena itu mari hari ini kita merenungkan lebih lanjut apa yang kita sudah dengar di khotbah ibadah minggu yang lalu tentang taat karena kasih. Supaya kita bisa menjalani hidup kita itu dengan ringan dan mudah seperti yang Bapa mau. Kita mau melihat lagi Efesus 3 ayat 18 sampai 19. Tetapi di terjemahan bahasa Indonesia masa kininya. Yang bunyinya adalah, saya berdoa semoga bersama-sama dengan semua umat Allah, kalian dapat menyelami betapa luasnya dan panjangnya serta tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Yang dengan akal manusia tidak dapat dipahami sedalam-dalamnya. Semoga kalian mengenal kasih Kristus itu, sehingga kalian penuh dengan kepribadian Allah yang sempurna. Ayat ini ternyata senada dengan 1 Yohanes 5 ayat 3 sampai 5 di versi BIMK-nya juga. Sebab
Mengasihi Allah berarti taat kepada perintah-perintahnya. Dan perintah-perintahnya tidaklah berat untuk kita. Sebab setiap anak Allah, dan saya juga, sang mengalahkan dunia yang jahat ini. Dan kita mengalahkan dunia dengan iman kita. Iman yang seperti apa? Siapakah dapat mengalahkan dunia? Hanya orang yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Kesimpulan dari dua bagian ayat ini adalah mengenal kasih Bapa yang kita kenal di dalam Yesus Kristus sampai kita jadi percaya bahwa Yesus adalah anak Allah yang berkuasa dan baik hati akan membuat setiap perintahnya itu terasa ringan untuk ditaati, terasa mudah untuk dilakukan. Ya, mengenal sampai percaya. Ada 3 hal saudara yang kita perlu terus ingat supaya kita bisa mengenal sampai percaya ini. Yang pertama adalah fokus, yang kedua status, dan yang ketiga proses. Yang pertama, fokus. Kita harus berfokus kepada Yesus. Seperti yang dikatakan dalam Ibrani 12 ayat 2 di terjemahan sederhana Indonesia. Dalam pertandingan ini, hendaklah mata kita terus memandang ke depan, yaitu kepada Yesus. Dialah perintis dan pahlawan iman yang terutama bagi kita, dan yang sudah menyelesaikan pertandingannya dengan sempurna. Yesus tabah menahan penderitaan yang sangat memalukan di kayu salib, karena dia terus memandang ke depan. Kepada sukacita yang sudah disediakan baginya di kemudian hari. Sekarang dia duduk menantikan kita di tempat yang paling terhormat di samping tahta Allah. Melihat kepada Yesus terus ke depan, ke Yesus terus sekali lagi. Itu berarti kita selalu ingat bahwa Yesus sudah lebih dulu mengasihi kita. Sehingga kita pun juga bisa mengasihi dia. Ya saudara, kita bisa mengasihi dia semata-mata karena dia sudah lebih dulu mengasihi kita. Dan kasih kita itu terlihat di dalam kemampuan kita untuk taat kepada Bapa apapun perintahnya. Tidak ada yang kita pilih-pilih. Saya mau ceritakan pengalaman pribadi saya ketika Roh Kudus menolong untuk fokus kepada Yesus. Suatu hari suami sedang keluar kota dan mesin cuci sedang rusak. Padahal beberapa hari sebelumnya rice cooker yang rusak. Jadi dalam bayangan saya, wah mesin cuci rusak, kok pas suami di luar kota? Saya ini mulai menyalahkan. Yang kedua, saya berpikir, oh sudah ada jalan keluar nih. Sudah ada servis yang kemarin, rice cooker saya bisa ojek online kan. Tapi saya minta, coba tolong ditanyakan, bisa enggak kalau kali ini tukang servisnya yang datang ke rumah. Saya mengandalkan orang lain. Ternyata tukang servisnya tidak bisa atau tidak mau datang ke rumah saya. Biasanya setelah menyalahkan, kok suami di luar kota waktu lagi ada masalah, mengeluh, kok enggak mau datang, jadinya ujung-ujungnya saya marah. Tapi hari itu saya belajar untuk fokus kepada Yesus. Roh Kudus tolong saya. Sebelum saya dengar kabar bahwa tukang servisnya tidak mau datang, saya sudah lihat YouTube. Dan saya menyimpulkan, saya tidak bisa melakukan. Ditambah saya juga tidak mau melakukan. Tapi karena tukang servis tidak mau datang, dan kalau nunggu servis yang lain bisa berhari-hari, bagaimana nasib cucian saya ini? Saya pun membuka YouTube lagi. Saya buka, saya pikir-pikir, ya sudahlah, enggak pakai kabel, saya bisa ini mestinya. Tapi alat-alatnya banyak, yang saya tahu cuma beberapa. Kemudian saya tanya kepada mbak saya, kalau tang tahu enggak ya di mana? Tahu Bu, oh iya tolong ambilkan. Wah, saya merasa biasanya kalau situasi ini akan merasa sendirian. Karena suami tidak di luar kota, karena suami sedang di luar kota. Tapi saya tahu bahwa oh
ternyata saya tidak sendirian. Saya kemudian mulai menggunakan alat-alat yang ada, dari obeng, tang, obeng lagi, kemudian saya putar-putar, saya perbaiki, keluarlah sumber masalahnya, yaitu jepit yang habis dipakai oleh anak saya yang dikantongi di salah satu saku celananya. Sehingga terjadi kebuntuan di saluran air. Saya bersyukur bahwa saya sudah fokus ke Yesus dari awal sampai akhir. Sehingga tidak jadi marah, biasanya saya akan marah. Ini gara-gara. Gitu ya. Tapi hari itu saya merasakan kekuatan luar biasa dengan fokus kepada Yesus. Saya bilang, Yesus engkau sudah lebih dulu mengasihi aku. Masalah mesin cuci ini kecil. Sampai ketika saya cerita kepada suami saya, dia terheran-heran dan terharu. Kok bisa istrinya membetulkan mesin cuci? Wong saya saja juga heran, saudara. Fokus kepada Yesus membuat kita taat kepada Allah dan melakukan yang benar. Dan hasilnya sungguh menyenangkan. Yang kedua yang perlu kita ingat supaya kita mengenal sampai percaya dan bisa taat terus kepada Yesus adalah status. 2 Korintus 5 ayat 17 di terjemahan sederhana Indonesia berbunyi seperti ini. Yang penting, ketika seseorang bersatu dengan Kristus, dia menjadi ciptaan baru. Cara hidup yang lama sudah berlalu. Segalanya menjadi baru. Saudara, setiap kali kita melihat yang baru, kita itu senang. Bahkan sekalipun barunya itu tidak benar-benar baru. Misalnya itu diberi orang, bekas dipakai orang lain. Kita tetap senang karena bagi kita itu baru. Juga itu baru menjadi milik kita. Kita semangat. Bapa melihat kita itu baru, saudara. Sehingga dia senang melihat kita. Jadi seharusnya kita juga melihat kita ini sudah baru dan selalu baru. Sehingga kita senang melihat diri kita. Bahkan meskipun kita baru saja gagal, kita baru saja salah dan kalah. Kesenangan saat melihat diri kita sendiri. Karena kita sadar bahwa kita sudah baru, selalu baru. Akan membuat kita itu menjadi punya kekuatan untuk kembali bangkit dan melangkah ke depan dari kegagalan kita, dari kesalahan kita. Dan akhirnya saudara, semakin lama kita semakin taat. Kita sudah baru di dalam Yesus. Bapa senang melihat kita. Mari kita juga senang melihat diri kita. Di dalam kita belajar untuk taat. Mari kita jangan ngotot lagi melihat dan menghakimi diri kita bahwa kok gitu lagi, kok gitu lagi. Kita ini sudah baru, jadi kita punya potensi untuk terus melakukan yang baru sesuai dengan kehendak Allah. Taat di dalam jalannya Bapa. Yang ketiga, yang kita juga mau terus ingat adalah proses. Prosesnya ini seumur hidup. 2 Timotius 4 ayat 7 di versi BIMK berkata, saya sudah mengikuti perlombaan dengan sebaik-baiknya dan sudah mencapai garis akhir. Saya tetap setia kepada Kristus sampai akhir. Coba saudara tebak, kapan Paulus menuliskan ayat ini? Apakah ketika dia baru menaati suatu perintah Tuhan? Ataukah ketika dia baru berhasil menyelesaikan sesuatu? Bukan saudara. Paulus menuliskan ayat ini menjelang akhir hidupnya. Saat dia akan dibunuh oleh Kaisar Nero yang sangat kejam dan membenci pengikut Kristus. Jadi
kita pun mempunyai kesempatan yang sama seperti Paulus, yaitu sepanjang hidup kita, saudara. Untuk berproses menjadi lebih taat, menjadi lebih taat, menjadi semakin taat. Karena Bapa menyediakan waktu seumur hidup. Bahkan sekalipun godaan untuk tidak taatnya ini sebesar yang Paulus alami, akankah aku tetap taat sekalipun aku akan dibunuh? Masih ada waktunya. Karena ketika itu Paulus memutuskan dia akan tetap setia kepada Yesus. Meski hidupnya harus berakhir dengan cara yang tragis, tidak menyenangkan, sangat menyakitkan. Saya menutup firman hari ini dengan ilustrasi supaya kita bisa menikmati proses kita di dalam menjadi taat, semakin lama semakin taat kepada Bapa. Suatu hari saya tidak sengaja mengiris jari telunjuk kanan saya. Terlukanya itu sangat dalam, sampai darah itu terus mengocor keluar, ndak habis-habis, ndak habis-habis, ndak habis-habis, ndak habis-habis. Saya mulai berpikir ini diapakan. Kemudian menemukan ide, oh ini harus diangkat tangannya, oh ini harus sambil dibersihkan dengan air mengalir, ini sambil harus sedikit dibebat dan sebagainya, sebagainya. Tapi esoknya masih seperti luka yang baru. Keluar lagi darahnya, keluar lagi darahnya. Esoknya saya lihat, oh masih merah tapi sudah tidak keluar darahnya. Sakitnya masih hampir sama seperti ketika baru teriris. Berhari-hari berjalan seperti itu. Saya sangat sulit untuk memegang sesuatu sedangkan telunjuk ini sangat penting ternyata saudara di dalam hidup. Tapi pelan-pelan saya pakai, cuma saya tutup dengan plester. Enggak sengaja nanti terbentur, enggak sengaja waktu pakai terlalu ditekan, sakit. Tapi tetap saya pakai. Kemudian tibalah ketika sudah tersenggol pun tidak terlalu sakit, saya buka plesternya. Dan saya mulai melihat, oh masih seperti ada goresan. Masih cukup dalam, masih kelihatan. Hari ke hari saya melihat, oh sudah mulai menutup. Oh seperti ini rasanya ya, luka kalau mulai menutup. Saya semakin bisa pakai lagi, tidak terasa juga kalau tersenggol sana sini. Sampai akhirnya sekarang tertutup dengan sempurna, saya bisa pakai. Tapi saudara, masih ada sedikit sengkring. Kalau saya pakai tidak bisa seperti dulu ketika belum pernah terluka sedalam itu. Demikian juga di dalam perjalanan kita untuk terus taat kepada Bapa, saudara. Ada luka masa lalu, ada badai di dalam kehidupan, ada kesulitan-kesulitan yang masih bisa terus terjadi di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita rasanya sudah tidak mampu dan tidak ingin untuk taat lagi. Tapi ketika kita terus melangkah, seperti saya terus menjalani proses kesembuhan dengan telunjuk saya saat waktu itu. Sampai telunjuk saya semakin kuat berfungsi lagi. Sekali lagi meskipun masih ada rasa sakitnya sesekali. Demikian juga waktu kita terus belajar taat dengan mengingat fokus kepada Yesus, status yang sudah ciptaan baru. Dan bahwa proses ini seumur hidup masih ada waktu bangkit untuk maju lagi meskipun kita baru gagal. Maka semakin lama kita semakin taat, kita semakin mampu untuk taat, kita semakin kuat untuk taat. Kita semakin senang untuk taat. Dan itu menjadi kesaksian yang luar biasa, dahsyat.
Karena apa, saudara? Karena orang-orang akan melihat menjadi pengikut Yesus itu sangat menyenangkan. Padahal melakukan hal-hal yang tidak mudah nampaknya, tapi sangat menyenangkan. Mari kita datang kepada Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Hari ini kami semakin mengerti bahwa Engkau yang sudah meminta kami untuk taat, Engkau juga yang memberi kemampuan kepada kami untuk taat. Kami pasti menjalani kehidupan sebagai pengikut-Mu Yesus yang ringan dan mudah. Semuanya sudah Engkau siapkan. Kami mau terus menjadi saksi-Mu dan mau bersaksi tentang Engkau di dalam kehidupan kami. Puasa ini sedang membawa kami semakin mengenal-Mu dan semakin hidup berkemenangan dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Semangat terus ya saudara untuk terus berpuasa, mencari wajah Bapa, mengalami perubahan demi perubahan dengan sukacita dan damai. Dan percayalah saudara akan terus mengalami kemenangan demi kemenangan. Sekalipun sedang terjatuh, mari kita mau bangkit bersama-sama. Saudara tidak sendirian, ada Bapa dan ada keluarga rohani yang selalu menemani saudara. Terima kasih saudara, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi di Coram Deo online keesokan hari.